Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini ada sumber menarik banget yang Anda bagikan soal memori. Kita semua pernah kan ya belajar sesuatu, besoknya udah lupa lagi. Haha, iya banget. Itu masalah klasik ya. Nah, sumber ini katanya punya kunci pertama nih. Biar informasi penting itu benar-benar nempel di kepala. Katanya sih bisa bantu masukin ribuan kata baru atau aturan gitu ke otak kita. Ambisius ya kedengarannya. Coba kita bongkar deh. Betul sekali. Dan sumber Anda ini to the point banget. Intinya, ingatan itu nggak random terbentuknya. Kuncinya justru ada di gimana kita, Anda, berinteraksi sama informasi pas pertama kali ketemu. Oh, jadi momen pertamanya itu ya? Iya, ada konsep penting namanya tingkat pemrosesan atau levels of processing. Anggap aja kayak filter gitu di otak yang otomatis nyortir. Mana nih yang bakal diingat, mana yang ya udah lewat aja. Filter otak. Oke, menarik. Tapi sebelum ke filternya, gimana sih sebenarnya ingatan itu terbentuk secara fisik di otak? Sumber Anda nyebut soal ini kan ya? Iya, dasarnya itu koneksi antar sel otak kita, neuron namanya. Jumlahnya, wah, miliaran loh. Miliaran ya, prinsip dasarnya itu sering disebut hukum Hebb. Mm-mm. Simbolnya gini, neuron yang nyala bareng bakal nyambung bareng. Makin sering mereka aktif barengan, makin kuat ikatannya. Kayak jalan setapak gitu, makin sering dilewatin, makin jelas jalurnya. Haha, jadi ini ya alasannya kenapa pengalaman belajar itu penting banget. Bukan cuma baca doang. Tepat. Implikasinya buat Anda yaitu, semakin kaya pengalaman pertama Anda sama info baru misalnya pakai banyak indera, lihat, dengar, rasa, mungkin ada emosi juga yang terlibat, atau Anda ngelakuin sesuatu, semakin banyak neuron yang nyala bareng. Jadi kayak gotong royong neuron gitu ya? Bisa dibilang gitu, makanya belajar sambil visualisasi, dengerin musik yang relevan, atau ngaitin sama perasaan, itu jauh lebih nempel daripada sekedar baca teks di layar. Momen pertama itu penting banget buat bangun jaringan yang kuat. Oke, ngerti. Jadi pondasinya itu koneksi neuron yang kuat dibentuk lewat pengalaman yang kaya. Nah, sekarang balik ke filter tadi. Tingkat pemrosesan. Katanya ada 4 level ya? Betul. 4 level, dari yang paling cetek, paling dangkal, sampai yang paling dalam. Dan ini kuncinya. Semakin dalam Anda proses informasinya, ya semakin kuat, semakin tahan lama ingatannya nanti. Oke, level 1 gimana? Yang paling cetek. Level pertama, struktur. Ini cuma soal tampilan fisik aja. Misalnya Anda lihat kata pisang, terus cuma disuruh hitung ada berapa huruf A di situ. Anda kan proses infonya, tapi ya minimal banget. Cuma lihat bentuknya aja, gampang banget lupanya. Iya ya. Kayaknya nggak gitu guna buat belajar yang serius ya. Terus level 2? Level kedua, suara. Ini udah sedikit lebih dalam lah. Fokusnya ke bunyi kata atau rimanya. Misalnya Anda ingat kata garpu, karena bunyinya mirip kartu. Nah ini mulai ada gunanya sedikit. Mungkin pas belajar pronunciation bahasa asing gitu kan? Oh iya, buat nginget cara ngomongnya ya. Iya, tapi kalau cuma sampai sini, otak seringnya masih nganggap, ini kurang penting lah, masih di permukaan aja. Oke, struktur sama suara itu masih dangkal. Terus, di level mana kita mulai benar-benar mengingat dengan kuat? Nah, masuk ke level 3, konsep. Di sini Anda mulai mikirin maknanya, artinya gitu ya? Betul, artinya. Dan ini ada 2 jenis lagi. Ada makna abstrak, kayak Anda tahu definisi kamus sebuah kata, atau ingat tanggal ulang tahun teman. Itu kan abstrak ya? Iya, cuma info aja. Nah, tapi ada juga makna konkret. Ini yang seru. Ini pas Anda ngebayangin konsep itu secara hidup di kepala Anda. Bukan cuma tahu arti kata pantai, tapi Anda bisa bayangin pasirnya gimana, suara ombaknya, bau garamnya. Wah, jadi pakai imajinasi ya? Iya, konsep konkret yang kayak sensorik ini, yang ngelibatin banyak indera di bayangan Anda, itu jauh lebih gampang diingat. Contoh lain, kalau Anda paham instrumen itu sinonimnya alat, itu juga udah masuk level konsep. Oke. Saya mulai nantep nih polanya. Jadi visualisasi atau ngebayangin pengalaman nyata itu kunci biar lebih nempel. Terus level paling dalamnya apa? Yang katanya bikin ingatan super kuat itu? Ini dia level keempat. Dan menurut sumber Anda, ini nih game changernya. Koneksi personal. Koneksi personal? Artinya Anda hubungin informasi baru itu langsung ke diri Anda sendiri. Ke hidup Anda, ke perasaan Anda, ke pengalaman pribadi Anda. Contoh gampangnya, kata kucing. Bukan cuma tahu artinya, bukan cuma bayangin bentuk kucing.
Tapi Anda tanya ke diri sendiri, gue suka kucing nggak ya? Pernah punya kucing dulu, gimana rasanya pas main sama kucing itu? Sesimpel itu, cuma nanya ke diri sendiri, kok bisa jadi kuat banget? Karena pertanyaan personal kayak gitu, itu langsung ngaktifin banyak banget area di otak Anda loh. Nggak cuma area bahasa atau visual, tapi juga pusat memori emosional Anda, memori tentang diri Anda sendiri, kenangan-kenangan lama. Wah, jadi kayak jaring laba-laba gitu ya? Persis, kayak ngebangun jaring koneksi yang rapet banget di sekitar informasi itu. Jauh lebih kompleks dan kuat daripada sekedar tahu definisi atau bayangin bentuknya. Makanya, ingatan yang punya kaitan personal gini, itu susah banget hilangnya. Bener-bener nancep. Wah, ini menarik banget sih. Jadi intinya, kalau kita mau sesuatu benar-benar lengket, kita kudu sengaja dorong pemrosesannya ya. Dari yang cuma lihat bentuk, atau dengar suara, terus pahami artinya, dan puncaknya, kaitin ke diri sendiri. Ini bukan soal lama atau enggaknya belajar, tapi kualitas mikirnya pas belajar itu ya. Tepat sekali. Persis. Paham 4 level ini tuh kayak Anda jadi punya peta strategi belajar gitu. Anda bisa lebih sadar, oh ini saya baru nyentuh permukaannya aja nih. Terus Anda bisa secara aktif milih, oke, gimana caranya biar lebih dalam ya? Gimana biar nyambung ke saya ya? Kedalaman pemrosesan itu yang nentuin nasib informasinya di kepala Anda. Bakal nguap gitu aja, atau bakal terpatri kuat. Oke. Ini penting banget sih buat diingat. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungin. Berdasarkan sumber yang kita bedah barusan. Coba deh pikirin satu hal spesifik yang lagi Anda pelajari sekarang. Mungkin kosakata bahasa baru, konsep kerjaan. Atau nama orang baru kenal? Oke. Coba sadari dulu. Biasanya Anda proses info itu di level mana? Cuma lihat tulisannya aja? Cuma dengar bunyinya? Atau udah sampai mikirin artinya? Nah, terus gimana caranya Anda bisa sengaja dorong itu lebih dalam lagi? Bisa nggak dikaitin sama kenangan lucu Anda? Atau bayangin gimana Anda bakal pakai info itu dalam situasi nyata yang penting buat Anda? Perubahan kecil apa kira-kira yang bisa Anda coba hari ini dalam cara Anda ngedeketin informasi itu biar jadi jauh lebih berkesan dan nggak gampang lupa? Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas sumber yang Anda kasih soal gimana sih caranya bikin ingatan terutama pas belajar bahasa ya. Biar bener-bener lengket gitu. Bukan cuma numpang lewat aja di kepala. Kita semua tahu lah rasanya kan. Udah susah-susah hafalin kata baru, besoknya lupa lagi. Kayak mental gitu aja informasinya. Benar banget. Seringnya kan kata-kata baru itu asing banget ya. Cuma bunyi aneh, nggak ada artinya buat kita. Jadi, ya itu belum ada kaitnya ke memori yang udah kita punya. Kait ya, belum nyantol gitu ya. Iya, persis. Nah, di Brave kali ini tujuannya yaitu kita mau bongkar gimana caranya bangun kait itu biar informasi baru lebih bermakna, lebih nempel berdasarkan materi Anda tadi. Oke, jadi intinya bukan sekedar ngulang-ngulang aja ya, tapi harus bangun koneksi yang lebih dalam gitu. Tepat. Nah, di sumber Anda itu kan ada beberapa cara ya. Salah satu yang bikin saya penasaran banget itu, klaimnya yang bilang kalau menghubungkan kata baru ke pengalaman pribadi kita, itu bisa bikin 50% lebih gampang diingat. Wah, iya. Setengah perjuangan loh itu. Cuma dengan dibikin personal, kedengerannya oke banget sih. Itu memang temuan yang kuat banget. Tapi sebelum ke sana, ada fondasi penting juga yang disebut di sumber Anda, yaitu ngebiasain telinga kita dulu sama sistem bunyinya bahasa target. Oh, oke. Jadi adaptasi suara dulu ya. Iya, itu langkah awal yang penting banget. Kalau bunyinya udah nggak terlalu asing, kata-kata baru itu jadi kerasa lebih ramah gitu. Nggak bikin otak kita kaget pas pertama denger. Kayak nyiapin tanah sebelum nanem lah. Masuk akal. Oke, jadi setelah telinga kita siap, kuncinya apa lagi nih? Sumber Anda kayaknya banyak ngomongin visual ya? Betul sekali. Langkah berikutnya itu menghubungkan suara kata itu dengan sebuah gambar di kepala kita. Visualisasi ini kekuatannya luar biasa buat memori. Oke. Tujuannya biar kita mikirnya itu konsep, bukan cuma nerjemahin kata per kata. Misalnya, kata Spanyol gato. Jangan cuma mikir, oh gato itu kucing. Tapi coba bayangin gambar kucing yang spesifik. Gambar spesifik ya? Iya, mungkin kucing oranye gendut yang suka tidur di jendela atau kucing hitam lincah yang pernah Anda lihat. Makin jelas, makin unik gambarnya, makin kuat kaitannya. Jadi bukan gambar kucing generik gitu ya, tapi yang lebih hidup di pikiran kita. Nah, ini nyambung nih ke poin yang tadi soal koneksi pribadi yang katanya bisa 50% lebih efektif itu. Gimana persisnya caranya? Nah, disinilah kita benar-benar memperdalam koneksinya.
Pengalaman pribadi ini sumbernya bisa macam-macam. Contohnya? Bisa kenangan masa lalu, orang yang penting buat Anda, tempat spesial, atau bahkan emosi yang kuat. Balik lagi ke Gato tadi, mungkin Anda jadi ingat kucing kesayangan pas kecil, lengkap sama rasa sayangnya, atau mungkin insiden lucu dikejar kucing tetangga gitu. Iya. Memori yang ada emosinya gitu biasanya kuat banget nempelnya. Oke, itu kan kata benda ya. Gato, kucing. Mungkin lebih gampang. Tapi gimana kalau kata-kata abstrak? Kayak contoh di sumber Anda itu ekonomi. Gimana tuh cara bikin koneksi personalnya? Nah, ini tantangannya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama aja. Coba pikirin dampak nyata ekonomi di hidup Anda sendiri. Dampak nyata ya? Iya, mungkin pengalaman nabung susah payah buat beli sesuatu, atau pas ambil keputusan finansial gede kayak beli rumah, atau bahkan rasa cemas pas dengar berita krisis ekonomi, takut ngaruh ke kerjaan atau tabungan. Atau perasaan yang konkret buat Anda. Sumbernya juga nyaranin digabung sama visual yang relevan, kayak grafik naik turun, atau mungkin gambar dompet Anda sendiri. Wah, menarik nih. Jadi, proses bikin koneksi personal ini berlaku juga dong pas kita misalnya bikin flashcard. Banget, sangat berlaku. Sumber Anda itu justru nyaranin bikin kartunya sendiri. Jangan cuma download yang udah jadi. Oh ya, kenapa gitu? Karena proses milih kata, nyari gambar, nulisnya itu sendiri udah langkah buat nguatin memori. Terus, pilih gambar yang benar-benar berarti buat Anda, bukan gambar standar. Oke. Tambahin aja catatan kecil soal koneksi personal atau emosi yang muncul. Kartu yang bisa bikin kita senyum atau ingat sesuatu, atau bahkan mungkin sedikit kesel, itu biasanya lebih nempel. Saya mulai ngerti nih polanya. Jadi, bukan cuma ngafalin satu kata, tapi kayak bikin jaring laba-laba koneksi gitu ya di sekitarnya. Di sumber Anda juga disebut soal pendekatan multisensorik kan? Bener banget. Itu kayak ngiket informasi baru pakai banyak tali, nggak cuma satu. Contohnya kata Islandia Mjódur, artinya maid atau minuman madu. Oke, Mjódur, agak susah ya nyebutnya. Iya, Nah, jangan cuma hafalin hurufnya aja. Coba libatin indera lain. Pertama, penglihatan. Perhatiin bentuk huruf uniknya. Ada E, ada D. Kedua, pendengaran. Latih cara ngucapinnya. Dengerin bunyinya berulang-ulang. Oke, lihat, denger. Terus? Ketiga, perasaan atau konsep. Bayangin rasa manis madu, teksturnya yang lengket. Ini nyambung ke konsep dasarnya. Keempat, nah ini kuncinya lagi, memori pribadi atau emosi. Kaitkan ke pengalaman Anda. Pengalaman pribadi lagi ya? Iya. Mungkin pernah minum teh pakai madu pas sakit, terus rasanya nyaman, atau ingat cerita soal Viking minum meat. Gabungin semua lapisan ini, makin banyak indera dan koneksi personal yang terlibat, makin kokoh ingatannya. Jadi kalau kita simpulin nih buat Anda yang lagi belajar, pesan utamanya jelas ya. Tinggalin deh cara lama ngulang-ulang kata secara pasif sampai bosan. Iya, benar. Kalau mau benar-benar ingat, apalagi kosakata baru yang asing banget, Anda perlu aktif bangun jaringan koneksi. Koneksi yang kaya dan bermakna di otak. Persis. Intinya, kaitkan informasi baru sama apa yang udah Anda tahu, Anda lihat, dengar, rasakan, dan alami secara pribadi. Pakai kekuatan gambar, libatin emosi, tarik benang merah ke pengalaman hidup Anda sendiri. Ini ngubah belajar dari sekedar tugas hafalan yang capek, jadi sebuah proses penemuan yang, melibatkan seluruh diri Anda gitu. Dan sejujurnya, ini nggak cuma bikin belajar jadi lebih efektif ya dalam jangka panjang, tapi juga rasanya jadi lebih asyik, nggak kayak beban gitu. Kan prosesnya lebih personal aja. Tentu aja. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Gimana ya caranya prinsip koneksi mendalam, personal, dan multisensorik ini bisa Anda terapin? Nggak cuma pas belajar bahasa aja. Oh iya ya, bisa kemana aja. Betul. Mungkin buat informasi atau keahlian lain yang pengen Anda kuasai dalam kerjaan atau kehidupan sehari-hari. Kira-kira area mana lagi nih yang bisa dapat manfaat dari cara belajar yang lebih kaya kayak gini?